Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Mariati pada podcast Karang Taruna Sasak Adikuna. Jadi di sini kita mempunyai narasumber yang begitu antusias ya untuk sore hari ini dan cukup spesial juga dari podcast kali ini yaitu Pak Sekdes. Halo Pak Sekdes, selamat sore. Halo, selamat sore juga. Gimana kabarnya Adeknya, Pak Sekdes? alhamdulillah sehat. Gimana adik Karang Taruna ini sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua Pak. Alhamdulillah. Kalau kudah Karang Taruna sehat aman sudah kita ini. Oke, Mantap. ya mantap ya. Kami di sini mau mengulik-ngulik nih, ngulik-ngulik profil Bapak selaku sekretaris desa di Desa Montong Baan. Jadi terutama saya pengen tahu nih gimana latar belakang profil sebagainya tentang Pak Sekdes. Boleh diceritakan Pak gimana Iya. profilnya? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tamat SMA dulu tahun 2000. Di tamat SMA saya kuliah Mhm, dulu cuma sampai semester 2. mhm. Saya beralih profesi, jadi petani tembakau. Jadi ndak selesai saya kuliah dulu. Jadi, tahun 2002, saya mulai menekuni dunia pertembakauan sebagai petani tembakau, Mmm, sampai dengan tahun 2020. Kemudian kalau saya bergelut di, pemerintahan desa, saya ikut nimbrung itu sejak tahun 2011 sebagai anggota LKMD, kemudian, semenjak tahun 2013, sebagai sekretaris, PNPM, dulu. Namun seiring berjalannya waktu, 2015 itu saya mengundurkan diri karena, faktor kesibukan, yang ndak bisa ditinggal, karena tembakau ini butuh kita fokus. fokus ya. Iya, kalau ndak fokus ndak bisa untung. Nah, jadi Jadi sebenarnya serius kalau nanam tembakau itu ndak bisa kita jadi bos, sekedar kita, eee diam di pematang itu ndak bisa jadi harus sukses. fokus Iya, gitu jadi ya apapun yang kita lakukan harus fokus, serius, itu kuncinya kalau mau kuncinya. sukses ya. Ndak Oke. usah setengah-setengah, karena yang setengah itu ndak enak. Kalau telur mata sapi setengah itu gimana, Pak? Ndak enak juga dia. Nggak enak ya? Iya. Iya, jadi, sebelumnya Bapak pernah punya pengalaman tentang tembakau gitu Iya. ya, jadi difokusin selama beberapa tahun dari 2002 Dua. setelah lulus SMA, Iya. sempat kuliah juga tapi Iya. putus ya Putus, ndak selesai. karena Lebih baik saya cari uang. Iya. cari uang lebih enak gitu Iya, ya, lebih Pak, asik ya cari uang. lebih asik. Iya, jadi, kalau dari pengalamannya Bapak tentang pernah jadi tani tembakau, terus, eee, putus kuliah gitu, apa namanya, bisa jadi sekretaris desa itu gimana gitu, Pak? Boleh diceritakan? Awalnya dulu saya, bukan sekretaris desa dulu ya, Mhm. tahun 2018, kebetulan ada perangkat desa yang mengundurkan diri dulu, Pak Bosan. Tahun 2018 awal itu saya masuk di sini menggantikan beliau sebagai, eee, Kaur Adum, Administrasi dan Umum, eee, selama kurang lebih ya berapa tahun jadinya. Sekitar 3 tahunan saya di posisi itu. Kemudian tahun 2021, karena, Bapak Ahmad dulu sebagai sekdes yang lama pensiun, akhirnya saya dimutasi, Mmm. menjadi sekretaris desa Montomban pada tanggal, 10 Januari 2021 saya dilantik menjadi sekretaris desa Montomban. Dari itu deh. Berarti, Bapak ini nggak langsung terjun ke perangkat desa gitu ya, Oh, iya. ada ini apa namanya, langkah-langkah yang harus ditempuh gitu. Itu gimana sih, tantangan Bapak sebelum memiliki peran sebagai sekretaris desa? Sebenarnya antara perangkat biasa seperti kasih atau kaut dengan sekretaris itu tidak jauh beda sebenarnya. Mhm. Cuman tanggung jawabnya agak lebih kalau sekretaris desa, karena harus, mengkoordinir,
teman-teman yang lain. Terutama kalau, saya selaku sekretaris desa yang harus saya koordinir adalah pertama KAUR keuangan, kemudian, eee, KAUR administrasi dan umum, kemudian, KAUR perencanaan. Itu di bawah, Di bawah. naungan sekretaris desa. Oke. Jadi, Bapak itu termasuk yang nge-lead semua ini yang di bawah sekretaris desa gitu ya? Ya, intinya kita saling mengisi lah. Saling Nah, mengisi iya, tugas. iya, artinya kita ini satu kesatuan. Kita ketika ada yang kurang kita saling mengisi, tidak boleh kita saling tonton. Karena kita di sini adalah, sejatinya di kantor desa ini adalah pelayan bagi seluruh masyarakat yang ada Masyarakat. di Desa Montong Baan. Kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, Oh, kepada seluruh masyarakat Desa Montong Baan. Artinya kita tidak mau mendengar, keluh kesah, ketika masyarakat datang meminta pelayanan kepada kita di kantor Desa Montong Baan. oke, Pak Sekdes di sini, setelah dilantik waktu itu, apa namanya, ada pikiran tentang mau berhenti nggak di, apa namanya, di desa sebagai sekretaris desa di sini? Awalnya dulu karena mungkin, dalam posisi itu terlalu banyak tanggung jawabnya, ya Ya, sempat juga sebenarnya saya itu minta, termasuk tantangan juga ya, iya, Kak? sempat juga saya minta untuk dimutasi kembali Oh, heeh. menjadi, KAUR Adum dulu, Heeh. karena saya merasa agak kaget juga melihat, tugas-tugas dari sekretaris desa, apalagi terkait dengan administrasi kami yang masih amburadul pada saat. Belum, bahasa kasarnya belum ada pengalaman gitu lah, Pak, ya? Ya kalau Atau sesi gimana? dari tugas sih, kita sudah tahu, Heeh. cuman, dari segi beban tanggung jawabnya yang begitu besar, Besar, itu yang menjadi, agak beban pemikiran lah buat saya tantangan terkait dengan, tersendiri iya, untuk Pak Sekdes iya, gitu. Iya. Jadi, Pak Sekdes ini termasuk orang yang ambisius terkait harus, apa namanya, eee, semua kegiatan itu harus, fokus gitu ya, Pak? oh ya, harus itu. Satu tujuan gitu? Iya, jadi begini, terkait dengan, kinerja dari teman-teman itu, saya nggak mau yang setengah-setengah, harus semuanya fokus, terutama terkait dengan pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi sekarang kan kita dituntut untuk serba online, Ya. ya serba online. Pertama-tama dulu saya dilantik, Mhm. langkah pertama yang saya ambil adalah memperbaiki data, terutama terkait dengan data penduduk. Karena awalnya dulu, eee, data fisik dari penduduk Desa Montombaan itu tidak ada. Nah, jadi, ya setelah 3 hari saya dilantik, saya melakukan kerjasama dengan, pihak Dukcapil Kabupaten, untuk, melakukan kerjasama terkait dengan data kependudukan. Jadi alhamdulillah, karena kita mempunyai niat baik, Mhm. direspon positif oleh pihak Dukcapil, kami diberikan data-data yang dibutuhkan oleh Dukcapil dan itu kami input di Prodeskel, Mhm. eee, dan data-data itu sekarang sudah lengkap. Dan terkait dengan pelayanan, kami sekarang, ada beberapa yang sudah bisa dilakukan secara online, Kan? berupa pengurusan KIA, bisa langsung di kantor desa, tidak usah capek-capek ke Dukcapil atau UPT, kemudian, eee, pengurusan akte kelahiran dari 0 sampai 17 tahun, itu bisa diurus di, kantor Kantor desa. desa setempat Begitu gitu? ya, Mhm. langsung ke Desa Montongbaan, insyaallah, tidak usah capek-capek ke Capek ke UPT, bisa, oh, nanti. Kemudian ada juga kami mhm. punya program, Iya? eee, program Pakso namanya. Oh, Nah, nama ini, iya nama bakso. Jadi bakso itu aplikasinya? iya, bakso itu Oh, bukan makanan, iya. bukan pentol ya. Jadi bakso itu adalah, buat administrasi kependudukan berbasis online. Nah, jadi seperti yang saya bilang barusan itu, Mhm. sekarang masyarakat sudah lebih mudah dalam, mengurus administrasi kependudukan. Jadi hajatan pemerintah adalah
menginginkan seluruh masyarakat Lombok Timur ini punya administrasi kependudukan. Tidak ada lagi yang namanya masyarakat yang tidak punya administrasi kependudukan. Apalagi sekarang pihak dari Dukcapil ada program namanya Tuak Manis. Ya, ini Tuak Manis bukan mabuk. Nama-namanya itu kok ini ya, Memang ini familiar gitu Pak. ya, ini mungkin tujuan dari pihak Dukcapil Kabupaten Lombok Timur supaya masyarakat itu lebih intens atau lebih mempunyai terinspirasi lah terkait dengan bagaimana supaya melihat masyarakat sekitar yang belum mempunyai administrasi kependudukan, supaya terutama terkait dengan masyarakat yang disabilitas, kemudian orang-orang tua jompo. Kita ada sekarang program Tuak Manis, tuntas administrasi kependudukan untuk masyarakat berkepribadian. Itu kepanjangan. Iya, jadi itu Tuak Manis, Tuak Manis ya. Jadi terkait nanti ada masyarakat kita, kebetulan kalau ada adik Karang Taruna bisa disosialisasikan juga nanti sama adik Karang Taruna. Kalau ada masyarakat kita yang disabilitas atau yang sudah tua belum memiliki administrasi kependudukan, silakan didata saja. Nanti kami tinggal menginput di data, nanti kita lanjutkan ke pihak Dukcapil. Insya Allah nanti Dukcapil akan menindaklanjuti, turun ke bawah untuk melakukan perekaman dan langsung jadi dia KTP ini. Nah, jadi enak sekarang pemerintah Lombok Timur itu melalui pemerintah desa. Ya. Jadi kalau terkait dengan sosial media, apakah dari desa sendiri pernah sosialisasi tentang aplikasi ini ke masyarakat atau belum Pak? Boleh. Ini menarik sekali ini pertanyaan terkait dengan sosial media ini. Jadi kami dari pemerintah Desa Montongbaan berupaya sebagai wujud transparansi kami kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Montongbaan, kami memiliki web. Semenjak 2021, 1 bulan saya sendiri lantik, saya membuat web Desa Montongbaan. Jadi masyarakat Desa Montongbaan nanti bisa mengakses itu di desamontongbaan.web.id. Nanti semua kegiatan pemerintah Desa Montongbaan bisa diakses di sana. Baik kegiatan kesehariannya terkait dengan APBDes-nya, apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Desa Montongbaan. Apalagi terkait dengan pelayanan yang kami berikan seperti yang adik tanyakan tadi, kami bersosialisasi terkait dengan program bakso Tuak Manis itu di sosial media yang kami miliki, Facebook, Instagram. Jadi semua kami punya terkait dengan sosmed. Ini bentuk keterbukaan informasi yang kami berikan. Sangat menarik sekali, nama aplikasinya ada bakso, ada Tuak Manis gitu. Kayak akrab banget sama masyarakat di desa ini gitu Pak. Apalagi di secara besar Lombok, NTB gitu ya. Siapa yang tidak tahu dengan Tuak Manis sama bakso? Kalangan remaja di sini paling sering itu cemil bakso gitu. Ingat tuh nama aplikasinya di desa, ada tuh nama aplikasi di desa bakso gitu ya. Iya, karena kan masyarakat kita apalagi di Lombok, Sasak ini kan favoritnya pasti bakso. Barangkali pihak Dukcapil terinspirasi dari sana sehingga membuat aplikasi ini. Tuak Manis apalagi kan minuman sehat itu. Nah, mungkin itu yang membuat pihak dari Dukcapil membuat aplikasi-aplikasi ini yang sudah mindset. Ya sudah ada di kepala lah masyarakat kita, apalagi di Desa Montongbaan. Tuak Manis ini sudah minuman yang luar biasa familiar ya di tengah-tengah masyarakat. Betul sekali. Nah, ini Pak, tadi kan sudah dijelaskan terkait aplikasi yang digunakan. Kemudian sudah disosialisasikan lewat sosial media. Jadi kami dari remaja di sini di Desa Montongbaan ini belum mengetahui gitu ada aplikasi seperti itu. Apakah ada rencana untuk sosialisasi secara langsung gitu Pak? Terkait dengan itu, jadi terkait dengan sosialisasi, jadi kami kemarin sudah menyerahkan itu ke kepala dusun masing-masing. Jadi di masing-masing dusun kan ada sudah kepala dusun. Ya, jadi ini adalah tugas mereka. Apalagi terkait dengan administrasi kependudukan, ini erat kaitannya dengan kepala dusun. Ini tugasnya kepala dusun
untuk memberikan pemahaman kepada semua masyarakat yang ada di Desa Montomban akan pentingnya melengkapi diri dengan administrasi kependudukan. Karena apapun sekarang tidak bisa mau minjam uang aja kan sekarang nggak bisa di bank kalau nggak punya administrasi kependudukan. Ya apalagi mau berangkat ke luar negeri nggak bisa sudah kalau nggak ada administrasi kependudukan berupa KTP atau KK. Jadi nanti bapak-bapak kepala dusun ini bahkan sudah dari dulu barangkali mereka lakukan sosialisasi ini, cuman kadang-kadang kan masyarakat kita ada yang peduli ada yang tidak, terutama kalau kita sosialisasi lewat media sosial. Kan masyarakat kita ini kan banyak yang nggak punya Android, ya banyak yang Android kecuali anak-anaknya peduli terkait dengan itu, tapi kan anak-anak kita sekarang sudah cenderung main game online. Nah sekarang bagaimana kita bisa berantas itu supaya anak-anak kita ke depan tidak mau main game terus. Nah sekarang kan ini tugasnya adik-adik Karang Taruna barangkali, terutama adik-adik Karang Taruna ini kan punya TBM nanti, bisa mengarahkan nanti adik-adik kita yang masih usia sekolah untuk bermain nanti ke TBM. Mungkin nanti sarana bermain yang dibuat nanti di TBM itu sehingga bisa menarik dan minat baca dari adik-adik kita yang ada di Desa Montongbaan tentunya. Tentu tidak bisa adik-adik Karang Taruna sendiri. Jadi perlu peran semua masyarakat yang ada di Desa Montongbaan untuk membackup itu. Karena selama ini kalau kita lihat adik-adik Karang Taruna ini kreatif, cuman belum ada dukungan penuh dari masyarakat yang ada di Desa Montongbaan. Jadi harapan saya nanti masyarakat yang ada di Desa Montongbaan terutama adik-adik Karang Taruna, anggota Karang Taruna yang jelas dari usia 13 sampai dengan 45 itu kan sudah termasuk anggota Karang Taruna Sasaka Adiguna Desa Montongbaan. Cuman sekarang kan kepeduliannya yang kita harapkan kan begitu. Tinggal kepedulian masyarakat gitu ya. Oke. Jadi di sini sangat menarik sekali ya cerita tentang Pak Sekdes Desa Montongbaan. Sebagai penutup nih Pak, dari sekian banyak curhatan Bapak dari sebagai petani tembakau, terus putus kuliah, terus lanjut menjadi sekretaris desa di Desa Montongbaan sekarang ini. Boleh closing statement atau pesan yang Bapak Sekdes berikan kepada remaja-remaja khususnya di Desa Montongbaan ini? Jadi kalau terkait dengan pesan, saya tidak punya pesan. Saya kurang pantas memberikan pesan, sebab saya masih butuh menerima nasihat sebenarnya. Barangkali kalau saya di sini berharap, ini harapan saja barangkali kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Montongbaan. Mari kita bangun desa kita bersama. Kami tidak bisa sendiri. Perangkat kepala dusun tidak bisa sendiri tanpa dukungan dari seluruh masyarakat yang ada di Desa Montongbaan. Kemudian tentu saran dan kritikan dari seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Montongbaan sangat kami harapkan. Kami bukan perangkat yang anti kritik. Jadi ketika kami diberikan kritikan tentu akan menjadi bahan evaluasi kami ke depan. Kalau kami anti kritik berarti kami tidak akan bisa maju. Kami tidak bisa evaluasi diri. Jadi harapan kami, saran, kritikan dari seluruh masyarakat yang ada di Desa Montongbaan, silakan saja. Kami open. Bahkan di web kami berikan ruang di sana. Ada kotak saran di sana dan kritikan kepada kami pemerintah Desa Montongbaan untuk kami evaluasi diri terkait dengan pelayanan yang kami berikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Montongbaan. Jadi Oke, mantap sekali closing statement yang Bapak berikan ya. oh ya, ada juga yang kelupaan barusan terutama terkait dengan masyarakat wajib pajak yang ada di Desa Montongbaan, karena target pajak kita apalagi di Desa Montongbaan masih kurang dari 50%. Jadi saya menghimbau dari pemerintah Desa Montongbaan kepada semua wajib pajak yang ada di Desa Montongbaan untuk membayar pajak taat waktu. Jangan ada yang menolak. Ya, tepat waktu.
Jadi sekarang ada juga aplikasi KRIS. Jadi bisa masyarakat mengakses itu, bisa bayar secara online ya lewat KRIS itu. Dan kemudian ketika Bapak Ibu wajib pajak menunggak selama 5 tahun, otomatis SPPT Bapak Ibu tidak akan diterbitkan lagi. Jadi walaupun Bapak Ibu nanti mau pajak sudah tidak ada lagi SPPT. Jadi susah juga nanti buat Bapak Ibu wajib pajak untuk membayar pajak ketika SPPT sudah tidak lagi diterbitkan. Oleh karena itu harapan saya dari pemerintah Desa Montong Baan, mari bayar pajak, nggih, karena saat-saat ini lagi gencar-gencar dilakukan dari pemerintah kecamatan turun langsung ke setiap dusun untuk memberikan pelayanan, memberikan kemudahan kepada masyarakat yang masih menunggak pajak. Pajak. Iya, itu dia. Taat Barangkali pajak. ya itu yang itu saja yang perlu yang sampaikan terkait dengan podcast pada sore hari ini ya. Nah, Oke. jadi terima kasih yang saya sampaikan kepada semua adik-adik Karang Taruna yang telah banyak membantu kami pemerintah Desa Montong Baan melalui media sosialnya. Jadi kami dari pemerintah Desa Montong Baan sangat merasa terbantu dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh adik Karang Taruna. Oke, itu tadi ya tentang pajak yang disampaikan oleh Pak Sekdes. Oke, itu tadi cerita-cerita dari Pak Sekretaris Desa Montong Baan, itu tentang mulai dari beliau seorang petani tembakau, terus putus kuliah ya Pak, Iya, putus dulu kuliah kuliah kemudian karena faktor biaya. karena dulu juga pernah punya pengalaman jadi perangkat di LKMD ya. Ya. Ya, kemudian Lembaga ya, bukan perangkat lembaga ya. lembaga. Kemudian langsung terjun ke sekretaris desa di Desa Montong Baan, dan sekarang sudah berapa tahun jadinya Pak? Menjadi sekretaris Desa Montong Dari Baan itu 2000. ya selesai Desember ini 2 tahun. Iya. Oke, udah 2 tahun. Iya, mau 2 tahun sudah, mau 2 tahun berjalan. Dengan program yang sudah dilakukan seperti mempunyai aplikasi yang namanya Bakso tadi, terus Tuak Manis, dan mempunyai website yaitu namanya desamontongbaan.web.id. Tadi teman-teman remaja dan remaja di Desa Montong Baan khususnya yaitu bisa akses lewat situ. Jadi jangan lupa juga di-follow IG kami Pemdes Desa Montong Baan. Jadi biar masyarakat tahu terkait dengan kegiatan-kegiatan terutama terkait dengan program-program yang ada di pemerintah Desa Montong Baan. Oke. Ya. Itu ya. Cukup sekian dari saya, Triana Mariati, anggota Karang Taruna Sasaka Adiguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.